5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Indonesia itu mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Nah, siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Dan sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Ayo adik-adik, kita belajar bersama-sama. Nah, di sini salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini memengaruhi sikap dari para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional adik-adik. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia sendiri memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas loh dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan dapat mengemukakan pendapat. Nah, banyak pahlawan itu dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita akan belajar mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana sih perjuangan mereka, sikap apa yang mereka miliki, dan bagaimana strategi mereka dalam berjuang. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Adik-adik, berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Nah, sikap kepahlawanan mereka itu tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Nah, di sini ada pahlawan ya, Cut Nyak dari Aceh, Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Silas Papare dari Papua, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Dewi Sartika dari Jawa Barat, dan Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Coba kita cari tahu informasi dari masing-masing pahlawan ini. Yang pertama adalah Cut Nyak. Nah, Cut Nyak ini adalah seorang wanita pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan penjajah Belanda ya, khususnya pada waktu itu pada masa Perang Aceh. Nah, Cut Nyak bersama Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun Teuku Umar saat menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899 ini, Teuku Umar gugur sehingga Cut Nyak berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Lalu ada Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari ini juga termasuk pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Sultan Banjar. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Nah, pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda berlangsung terus di berbagai medan. Berkali-kali Belanda ini membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah.
Namun Pangeran Antasari ini tidak menyerah adik-adik. Dia tetap pada pendiriannya. Itu sekilas info tentang Pangeran Antasari. Berikutnya ada Patimura ya. Nah ini Patimura ini bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda itu menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura ini berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Nah, perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Serang, dan tempat-tempat lainnya. Lalu ada Sisingamangaraja yang ke-12, adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Antara tahun 1883 sampai 1884, Sisingamangaraja ini ya, kurang si ini ya. Sisingamangaraja 12 ini berhasil melakukan konsolidasi pasukannya. Kemudian bersama pasukan bantuan dari Aceh secara ofensif menyerang kedudukan Belanda, antaranya Uluan dan Balige pada Mei 1883 serta Tangga Batu pada tahun 1884. Berikutnya ada Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika ini adalah pahlawan pendidikan, pahlawan nasional sekaligus tokoh panutan di kalangan masyarakat Sunda. Sejak tahun 1902 dengan mengajarkan membaca, menulis, memasak, dan menjahit bagi kaum perempuan di sekitarnya. Lalu pada tanggal 16 Juli 1904, Raden Dewi Sartika ini mendirikan Sakola Istri atau sekolah perempuan. Dewi Sartika berusaha keras mendidik anak-anak gadis agar kelak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luwes, dan terampil. Ini perjuangan Dewi Sartika. Berikutnya ada Silas Papare, adalah pejuang penyatu Irian Jaya atau sekarang dikenal dengan Papua ke dalam wilayah Indonesia. Perkenalannya Sam Ratulangi semakin menambah keyakinan ia bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Lalu pada bulan Oktober 1949 di Yogyakarta, ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintahan Republik Indonesia untuk memasukkan Irian Barat atau Irian Jaya atau sekarang Papua itu ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kalau tidak ada Silas Papare ini adik-adik, mungkin bisa jadi Irian Jaya itu tidak menjadi bagian dari Indonesia. Nah, di sini kita akan mengetahui lebih lanjut tentang Kapiten Patimura. Nah, Kapiten Patimura ini adalah pahlawan dari Maluku ya tadi ya. Ia lahir tanggal 8 Juni 1783 dan meninggalnya pada tanggal 16 Desember 1817. Berikutnya, Patimura ini bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda itu ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura ini berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Nah, perlawanan Patimura meluas sampai ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan semakin berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku semakin terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura ini menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Itu informasi tentang Kapiten Patimura yang berjuang untuk Indonesia. Nah, adik-adik, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Patimura? Yang pertama, dia itu rela berkorban. Maksudnya itu berbuat apapun dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharapkan pujian, imbalan pada orang lain maupun negara.
Nah, dia juga bersikap kesatria. Maksudnya apa? Berani mengakui kesalahan bila salah dan bertanggung jawab dari segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Dia berjuang tanpa pamrih, maksudnya selalu berbuat ikhlas, bahkan mengorbankan jiwa dan raganya. Dia itu pemberani adik-adik, maksudnya pemberani itu dalam bidang kebenaran ya. Jadi kalian kalau benar itu kalian harus berani. Patimura ini juga pantang menyerah. Pantang menyerah itu maksudnya tidak mudah putus asa. Semua usaha pekerjaan harus berhasil. Kegagalan merupakan pelajaran diulangi lagi sampai berhasil. Lalu sikap kepahlawanan yang dimiliki Patimura ini berperilaku terpuji ya. Dia menjadi contoh. Maksudnya segala tindakan, perilaku, tutur kata itu dapat dijadikan contoh oleh orang lain. Nah, sikap-sikap kepahlawanan yang harus dimiliki oleh masyarakat di sekitar kita, yaitu yang pertama membantu tanpa pamrih, berani membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban untuk bangsa dan negara, jujur dan bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kita, memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah adik-adik ya. Lalu berikutnya bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Itu sikap-sikap kepahlawanan yang harus dimiliki oleh masyarakat di sekitar kita. Memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Nah adik-adik, Patimura itu berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah itu tidak dikuasai oleh mereka. Selain Patimura, Indonesia itu memiliki pahlawan nasional lainnya, yaitu Bung Tomo. Nah ini adalah mobil dari Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo itu turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil ya. Lalu mobil Bung Tomo ini berjenis Opel Kapitan. Mobil ini berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo itu hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Kalau adik-adik pernah naik mobil atau motor, biasanya mobil atau motor di sekitar kita atau di belakang kita yang terlihat dengan spion itu terlihat lebih kecil. Nah, kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Nah, bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu itu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Nah, cermin cekung ini juga berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Adik-adik, sekarang kamu akan melakukan percobaan dengan cermin. Peralatan yang perlu kalian siapkan adalah sendok adik-adik, sendok atau spion. Nah, cermin cembung itu terlihat dari bagian cembung sendok atau spion. Cermin cekung itu bagian cekung sendok. Lalu ada cermin datar. Nah, di sini kalian akan mengetahui kalau ini ya posisi cermin cembung ya, lalu ada cermin cekung dan ada cermin datar. Nah, kalian amati apa sih bayangan yang dihasilkan ya. Kalian seperti mengaca, bayangannya apa sih yang dihasilkan. Nah, ini dia bayangan yang dihasilkan pada cermin datar dulu ya. Cermin datar itu biasanya cermin yang kita pakai untuk berdandan. Itu bayangan yang terjadi itu sama besar dengan bendanya ya. Jadi kalau kita mengaca bukannya tubuh kita jadi kecil atau jadi lebih besar, tidak, tapi bayangannya itu sama besar. Lalu bayangannya itu sama tegak. Jarak benda itu sama dengan jarak bayangan. Bayangan cermin tertukar sisinya. Artinya bagian kanan benda menjadi bagian kirinya. Bagian cermin merupakan
bayangan cermin ini merupakan bayangan semu, artinya bayangan tidak bisa ditangkap oleh layar. Itu kalau cermin datar. Sedangkan cermin cembung itu sifatnya itu adalah maya atau tidak nyata ya, tegak dan bentuk bendanya itu diperkecil. Sedangkan cermin cekung, nah cermin cekung ini tergantung adik-adik. Jika berada di ruang pertama, nanti akan kita pelajari ya, maka bayangan akan berada di ruang keempat. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Tapi jika benda berada di ruang kedua, ya misalnya agak mundur dari cermin cekungnya, maka bayangan akan berada di ruang tiga. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika benda-bendanya berada di ruang ketiga, maka bayangan berada di ruang kedua. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Coba adik-adik praktekkan dulu untuk membuktikan sifat bayangan dari cermin cekung dan cermin cembung serta cermin datar. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.